iya ini Pak. Tadi ada kesalahan sedikit nih. Masa jaringan ya, Iya. jangan-jangan setan mengganggu nih kan ya. Nggak boleh Jadi menghakimi ya. nggak boleh Nanti setannya menghakimi, tersinggung. Iya, nanti tersinggung, setannya tersinggung. Ya kan, dikit internet saya, terganggu kok dikit gue yang saya gitu. dihakimi. Jadi gimana Pak? Kita lanjut. Tadi Bapak sempat bilang bahwa Ya, natur ya. orang Jadi berdosa itu natur orang berdosa itu mengakibatkan uh, memungkinkan orang untuk melakukan kesalahan. Nah, itu tuh. ya, gitu. Jadi itu nggak bisa kita hindari ya bahwa semua manusia itu berdosa dan bisa berbuat kesalahan gitu kan. Dan Iya. maka harus ada kebenaran gitu kan. Sebetulnya kalau mau dilihat lagi lebih dalam presupposisinya bukan karena ada kesalahan maka kebenaran ada, bukan. Tapi Hmm. justru karena kebenaran itu ada maka ya kan itulah yang dipakai untuk menguji sebuah kesalahan, apa sebuah sikap, sebuah pemikiran, sebuah tindakan itu dinilai sebagai sesuatu yang salah atau benar. Jadi itu nggak bisa dihindari. Dua kutub entitas Oh. ini yang memang harus ada dan itu memang realita yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Nah, lalu apa kata Alkitab tentang kata menghakimi dan menyatakan kesalahan gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa memang Alkitab sendiri menyebutkan dua istilah ini, yaitu menghakimi dan menyatakan kesalahan. Dan kalau tadi di bagian awal Pak Antoni menyebutkan firman Tuhan 2 Timotius 4, ya kan, ayat 1 sampai 3 dan seterusnya. Iya. Bahkan kalau kita melihat lagi konteksnya malah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu Iya. nggak bisa dipisahkan dengan tadi ayat yang Bapak baca ya Betul. kan, bahwa Betul. 2 Timotius 3 ayat 16 itu berkata apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Benar. Dan bahkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2 itu tadi, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi. Jadi jelas bahwa memang Allah dan Yesus, ya kan, itulah yang akan menjadi hakim dalam Iya. menghakimi sesuatu yang salah atau benar. Kenapa? Karena dialah kebenaran, ya kan? Karena Hmm. Allah itulah kebenaran. Nah, lalu Iya. tadi Bapak bertanya di mana legitimasinya ya, Iya. keabsahannya gitu Keabsahannya. buat kita. Nah, itulah yang tadi firman Tuhan bilang, beritakanlah firman, siap sedialah Iya. atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Jadi ya tanpa saya tidak tahu apakah kita sadar atau tidak sadar bahwa memang pada dasarnya Allah yang adalah sumber kebenaran itu sendiri dia memberikan hak kepada kita Hmm. untuk memproklamasikan kebenaran, untuk menyatakan kebenarannya kepada sesuatu yang salah Iya. gitu. Jadi di sini kita jelas dalam 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2 di situ bahwa legitimasinya itu bukan pada kita, tapi kepada firman Tuhan itu sendiri. 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, itulah yang menjadi dasar kebenarannya. Tugas kita, kita adalah memproklamasikan, memproklaim bahwa itu sesuatu yang salah berdasarkan firman Tuhan. Hmm. Gitu. Nah, Nah, jadi di sini jelas kalau dari kalimat saya bahwa bukan kitalah sumber kebenaran, tapi Alkitab sumber betul. kebenaran itu. Nah, Alkitab adalah lalu tadi sumber Fatim, kebenaran. Mantap. iya, gitu. Itulah yang dipakai untuk menguji sebagai sesuatu yang salah. Tadi saya katakan kan bahwa ada natur manusia yang berdosa dan bersalah, dan itu harus dinilai dan harus diuji. Karena kalau tidak dinilai, tidak diuji, semakin liarlah kesalahan. Betul Gitu. ya, Dan ya. kesalahan semakin liar oleh karena apa? Karena kebenaran tidak diproklamasikan. Hmm. Gitu. Nah, semakin jahatlah orang. Orang jahat Eh, semakin banyak bukan karena ini, bukan karena apa ya, kekurangan kebenaran, bukan. Kebenaran itu sudah ada, tapi orang yang berdiam diri tidak mau menyatakan kebenaran. hmm. Karena Nah, gitu. karena takut dinyatakan itu penghakiman, Pak. Betul, dinyatakan takut penghakiman ya kan, pakai ayat favoritnya tadi kan, Oh apa? iya. Gitu. Matius Matius 7 itu 7 kan. ayat 1, nah, Matius 7, tapi ya eh, kita harus perhatikan itu konteksnya, jangan cuma hanya membaca Matius pasal 7 ayat 1 dan 2, tapi ada ayat-ayat seterusnya gitu. Itu nggak bisa Iya. dipisahkan konteksnya gitu. Dan eh,
Mungkin akan lebih jelas lagi kalau saya jelaskan arti kata menghakimi dari bahasa aslinya itu yang Yunani, Ya. yang memang punya cakupan makna yang cukup luas gitu. Karena dalam bahasa Indonesia memang kalau kita menggunakan kata menghakimi, mungkin ada selalu banyak kecenderungan kita memahami arti itu secara negatif gitu. Nah, tapi kalau kata Alkitab dan kata menghakimi itu dari bahasa Yunani itu kata krino. Nah, dari bahasa Yunani itu krino itu punya banyak arti, ya kan? Itu artinya dia bisa menilai atau mempertimbangkan, bisa mengkritik, bisa berpendapat, bisa memutuskan. Dan ini arti yang penting dari kata menghakimi, yaitu dia membedakan atau memisahkan mana yang benar dan salah. Oh. Gitu. Itu arti kata menghakimi. Jadi yang penting itu membedakan atau memisahkan mana yang benar dan mana yang salah. Gitu. Nah, makanya kalau tema kita hari ini menghakimi atau menyatakan kesalahan, sebetulnya dua hal ini yang memang satu paket sebetulnya. Satu paket. Di dalam penghakiman itu ada upaya untuk membedakan dan memisahkan mana yang benar dan salah. Itu harus ada. Jadi itu proses ya, proses. Nah, makanya banyak penghakiman menjadi salah karena tidak dilakukan melalui proses yang benar. Betul. Nah, jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa menghakimi itu harus, itu perlu, itu sebuah keniscayaan. Ya kan? Karena apa? Karena tadi natur manusia yang berdosa, yang bersalah, gitu kan. Perlu ada kebenaran yang untuk menyatakan, membedakan mana yang benar dan yang salah. Yang salah adalah penghakiman yang salah. Gitu. Jadi penghakiman itu bisa benar kalau dilakukan secara benar, ya kan? Dan mungkin bisa dilihat apa. Nanti itu kita bisa bahas lebih jauh praktisnya seperti apa, penghakiman yang benar itu seperti apa. Jadi saya rasa saya jelaskan aja dulu poin dasarnya itu tadi bahwa mengapa bahwa penghakiman dan menyatakan kesalahan itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah sesuatu yang harus ada dalam kehidupan gereja ataupun kekristenan gitu. Nah, saya rasa seperti itu dulu mungkin. Saya tertarik dari yang Bapak bilang bahwa kalau tidak ada kebenaran, maka semakin meluaslah kesalahan. Tapi kebenaran itu ada bukan karena ada kesalahan. Gitu ya Pak ya. Ini kan menarik, artinya kebenaran itu pada hakikatnya sudah ada. Gitu. Sudah ada. Sudah ada. Tapi kenapa harus ada kesalahan? Dari orangnya kali begitu ya. Gitu. Nah, ya itu kan artinya balik lagi sih ke penciptaan sebenarnya gitu kan. Betul. Ini ada yang bertanya gini Pak, ada yang bertanya seperti ini sama saya lewat WA gitu ya. Dia bilang begini, kenapa sih ada orang nggak mau ditegur oleh temannya? Kenapa? Apa memang yang menegur itu harus pastor, harus pendeta, majelis, atau seperti apa yang harus bisa menegur? Gitu. Siapa yang harus bisa menegur gitu ya? Jadi pertanyaan yang pertama tadi, kenapa nggak mau ditegur gitu? Itu pertama, kenapa nggak mau ditegur? Terus siapa yang mau menegur ini? Apakah memang harus pendeta baru bisa? Apakah harus majelis atau kalau di kami orang Batak, kita orang Batak, ya sintua gitu ya. Apakah harus seperti itu yang bisa menegur? Gitu. Ya, kalau menurut saya sih memang yang pertama, kan tadi pertanyaan kenapa orang nggak mau ditegur gitu ya. Mungkin karena ini apa ya, berkaitan dengan kondisi psikologis manusia gitu kan. Memang ya apa ya, kok mungkin nggak tahu deh apa itu kenatur apa tabiat gitu yang memang sulit menerima fakta untuk disalahkan, ditegur gitu kan. Jadi itu sesuatu yang nggak mengenakan gitu. Jadi itu jadi sesuatu yang berbahaya juga kalau kita tidak membuka diri terhadap teguran
terhadap kritik itu sesuatu yang berbahaya yang bisa membuat kita justru itu tadi semakin liar, semakin nyaman dengan kesalahan-kesalahan kita. Betul. Gitu. Seperti yang saya bikin di status kita ini, Pak. Di ini Iya. tagline-nya saya bikin kan, kalau misalkan saya ini mencuri, selingkuh, gitu ya, atau saya berjudi, gitu. Terus ada teman saya yang hidup sehari-hari bersama saya, bergaul dengan saya, ngomong sama saya, Ton, kau ini salah loh. Kamu berjudi, kamu selingkuh, kamu mencuri, gitu. Terus apakah dia menghakimi saya? Apakah dia hanya menegur saya karena dia bilang kamu ini salah? Ingat loh, upah dosa adalah maut, gitu ya. Kamu harus bertobat. Nah, orang ini, teman saya ini, menghakimi saya atau menyatakan kesalahan saya untuk dan menyerukan saya untuk bertobat, gitu. Iya, iya. Nah, jadi begini, kan kalau tadi yang saya katakan, yang namanya menghakimi itu kan di dalamnya ada unsur menyatakan kesalahan. Dan itu sebuah proses gitu. Dan Yesus sendiri pun bilang dalam Yohanes pasal 7 ayat 24 bahwa kita harus menghakimi dengan adil. Gitu. Betul. Nah, artinya memang dilakukan secara benar, menyatakan kesalahan dilakukan secara benar. Kenapa? Bagaimana caranya itu kita melakukan yang benar, gitu kan? Yang pertama sih memang saya menyarankan bahwa kepada pribadi dari orang yang menegur itu, atas dasar apa kita menyatakan kesalahan, itu dulu, ya kan? Jadi dua cakupan lah. Yang pertama dari yang menegur, yang kedua yang ditegur, gitu. Yang pertama adalah yang menegur, gitu. Yang menegur itu atas dasar apa kita melakukan teguran itu. Jelas. Yang pertama bahwa ya orang selalu bilang banyak atas dasar kasih, itu betul. Iya. Gitu. Tapi saya harus tambahkan poin yang lain juga. Yang kedua adalah atas dasar kebenaran Allah itu harus ditegakkan, gitu. Ya kan. Yang ketiga atas dasar kekudusan Allah, gitu. Bahwa kekudusan, Allah memiliki dosa, kekudusan, gitu. Itu harus menjadi motivasi daripada setiap orang yang menegur atau menyatakan kesalahan, gitu. Kasih, kebenaran, dan kekudusan Allah. Nah, itu yang harus, menurut saya, harus menjadi dasar kita menegur orang, gitu. Dan yang kedua memang dari pihak yang menegur itu, kan Tuhan bilang hakimi secara adil, berarti dia harus menyatakan kesalahan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kebenaran, bahwa memang kalau orang itu lakukan kesalahan yang dibicarakan, ya itu benar, gitu. Yang nggak boleh adalah menghakimi dengan opini atau asumsi. Iya, betul. Itu yang nggak boleh, ya kan? Ya, kan istilah itu bisa dibilang mirip-mirip dengan fitnah, gitu. Atau bahasa kawan kita itu sujon, gitu. Itu yang nggak boleh, gitu kan? Menghakimi dengan opini, dengan asumsi, itu sesuatu yang salah, gitu. Jadi lalu ya itu tadi berdasarkan fakta dihakimi. Lalu berikan teguran yang memang atas dasar firman Tuhan. Gitu. Jadi yang pertama memang itu dasar fakta, ya, fakta bahwa orang yang ditegur itu memang melakukan hal yang salah, melakukan seperti yang dituduhkan, terjadi, gitu ya. Gitu, dituduhkan, gitu. Yang kedua, teguran itu harus dimulai atas dasar firman Tuhan. Jadi kalau menurut saya sih memang, ya memang sih susah sih kalau cara kita mau berbicara menegurnya. Ada baiknya kita berbicara seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama, gitu kan. Tuhan berkata, Tuhan berfirman, kan begitu. tapi repotnya. Tapi kan konteksnya sekarang bahwa gitu. Iya, nanti dibilang, wih, enak banget kamu bisa bicara dengan Tuhan, gitu kan? Berarti bisa tambah kitab dong. Alkitab. Iya, Alkitab ya. Memang terus ada. Terus bisa begini juga. Pada waktu kita menyatakan kesalahan orang lain, pastikan bahwa kita tidak melakukan hal yang sama. Gitu Pak ya. Jadi jangan sesama tukang selingkuh menasehati tukang selingkuh, gitu kira-kira Pak ya. Betul. Gitu. Kecuali kita datang, kita sama berdosa nih, sama-sama selingkuh nih, kita berdua harus bertobat. Itu bagus, gitu kan? Itu bagus gitu. Tapi kalau
Kalau kita selingkuh terus kita bilang orang lain, kau selingkuh ya, ya kan? Nah itulah yang Alkitab bilang Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 itu, ya kan? Gitu ya. Jadi kau lihat balok di mata kawanmu gitu kan, Betul. tapi Tapi selumbar sesumber di mata matamu nggak ya lihat kan? gitu. Nggak Gitu ya. dilihat gitu. Jadi Jadi artinya kalau kita mau itu sih. Jadi memang menarik sih Pak, yang Bapak bilang tadi bahwa kalau kita melakukan hal yang salah, ya jangan kita nasihati orang yang melakukan itu juga gitu. Nah, kebanyakan betul, kan, kebanyakan orang ini memang ini yang harus juga kita perbaiki sama-sama gitu. Dalam iya hal iya iya. bagaimana kita menegur orang. Terkadang kita hanya Mm-mm. menegur orang itu tanpa kita juga melakukan hal yang sama. Tapi gimana menurut Bapak? Eh, Berarti hanya pendeta dong yang bisa menegur, gitu. Karena Tidak. Kalau oh tidak, uh, gimana? kalau dalam pemahaman saya ya, gitu kan, Mm-mm. seperti yang tadi saya katakan bahwa legitimasinya itu bukan kepada person, tapi kepada Hmm, Alkitab, the Bible, pada firman Tuhan kebenaran, ya, gitu. Sekali lagi tadi bahwa tugas kita hanya memproklamasikan kebenaran. Dalam menyatakan kesalahan berarti di dalamnya terkandung kita sebuah upaya untuk memproklamasikan kebenaran. Legitimitasnya, otoritasnya itu kepada firman firman, Tuhan. gitu. Iya, Jadi ya. bukan kepada person, gitu kan. Iya. Nah, Kemudian, memang kalau itu dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, cintua atau para pemimpin rohani, itu ada banyak benefitnya, ada banyak positifnya, gitu kan. Itu istilahnya memberikan efek samping, gitulah, efek samping ya. Nah, itu bahwa sebagai orang yang dihormati, sebagai orang yang dihargai, gitu kan, dan sebagai orang yang mungkin bisa dianggap untuk bisa menuntun kembali kepada kepada kebenaran, jalan yang gitu. benar. Iya, gitu. Jadi dalam posisi saya, menurut saya semua orang punya hak untuk menyatakan kesalahan, memproklamasikan kebenaran, begitu. Tetapi Sem- akan ada lebih banyak benefitnya, keuntungannya kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang memang dipandang lebih apa, dia pada posisi apa, lebih ada terhormat dan gitu kan. Dan itu menurut saya sih memang ada faktor budaya juga sih, gitu, budaya kebiasaan gitu. Uh, Terus tadi kan Bapak udah bahas nih bagaimana menegur dengan kasih ya. Mungkin itu seperti yang ada di Matius 18 ayat 15 lah Pak ya. Ya, Apabila betul, saudaramu betul. berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata gitu ya. Jika Iya, ia iya, iya. mendengarkan nasihatmu, ia telah mendapatkan engkau telah mendapatkan kembali. Terus juga dikatakan di dalam Amsal itu kan, Amsal lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, yang Betul, betul. tadi Bapak bilang juga menegur dengan kasih, dengan kebenaran, kemudian menegur dengan kekudusan Allah. Kekudusan Allah. Gimana kira-kira, Motivasinya, Pak? motivasi. Oh, Dengan kekudusan motivasi Allah. gitu. Jadi iya, jadi dasar kita menegur orang itu kan kasih, ya kan. Jadi Hmm. menuntun dia kembali kepada kebenaran gitu. Yang kedua, ya kan motivasinya adalah kebenaran. Bahwa kebenaran itu harus ditegakkan supaya jangan kesalahan semakin liar Iya, gitu. iya. Nah, yang ketiga itu kekudusan. Jadi orang Hmm. kalau yang memang memahami natur kekudusan Allah, seharusnya dia ya gelisah dong kalau lihat orang lain itu hidup dalam kesalahan. Itu harus Hmm, ada. hmm, hmm. Jadi justru sebetulnya orang Kristen yang sejati itu, kalau dia melihat ada kesalahan-kesalahan gitu kan orang lain dan punya kerinduan untuk menegur, itu bagus gitu. Jadi Iya ya. itu kalau menurut saya ya itu karena digerakkan oleh kekudusan. Ya, seperti Allah. Allah yang marah. Karena Allah itu kudus, Allah itu dia marah kalau melihat ada sesuatu yang salah. Dan itu harus ada Betul. dalam diri kita. Nah, Betul. cuma dalam menegur menyatakan kesalahan ya memang kadang-kadang ada cara yang lembut, ada cara yang pakai marah-marah juga kan gitu. Ya Oh kan? gitu. Jadi bisa marah dong kok ya. Karena memang Alkitab mengatakan bahwa orang yang kukasihi kuhajar dan kuhajar, kutigur dan kuhajar gitu ya. Iya, iya, iya. Betul. Artinya Ada kalau kemarahan yang kudus juga lah. ada kemarahan. Ini nanti bisa diperdebatkan loh, Pak. Ada kemarahan kudus lagi kan. Nanti ada orang bilang juga,
ada dosa kudus kok gitu kan. Enggak ya. Artinya marah itu dalam batas yang wajar gitu ya. Kalau sudah Dalam dinasehatin batas yang wajar. mungkin maksudnya Bapak nih kalau sudah dinasehatin secara pelan-pelan, lembut-lembut, tapi tetap juga dilakukan hal yang sama ya, mau nggak mau harus dikerasin gitu kan, Harus harus dikerasin. Hanya supaya dia kembali ke jalan yang benar gitu. Karena betul. jelas kok tadi firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 itu dikatakan bahwa penghakiman itu bukan cuma waktu hidup, gitu. Tapi mati Iya. juga dihakimi gitu. Nah, kenapa kita masih tetap berbuat dosa gitu kan? Masih tetap hidup dalam ke apa ya? Istilah hidup masih dalam lingkaran-lingkaran kesalahan yang sama itu gitu. Saya Nah, melihat banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari masalah misalkan nih ada orang tiap hari main togel contohnya atau main judi gitu dan jujur aja saya nggak nyaman dengan itu tapi ketika kita menegur dia kita seakan-akan jadi hakim sungkan. yang apa ya, yang kejam gitu kan yang apa ya yang keras gitu kayak udah kudus banget sih kamu nih ton gitu kan padahal kita mau bilang bahwa kamu salah gitu dan lucunya kan kalau misalkan nanti kalau contoh lah kalau ada teman kita yang terlibat dalam perjudian kita tegur kemudian akhirnya uh, dia tetap masih ikut main judi kan kan repot sama kita pak kalau duitnya habis pak duitnya habis datang sama kita lagi kan untuk minta duit untuk makan gitu kan repot yang begitu gitu kan maksud saya uh, kenapa orang-orang yang seperti ini nggak mau sih dengar teguran gitu. Nggak mau dengar didikan padahal udah jelas kok firman Tuhan katakan bahwa kita harus menyatakan kesalahan Bapak bilang tadi dari lembut sampai keras harus dinyatakan gitu kan Betul, kemudian betul. ada nih Pak pertanyaan juga di WA nih saya catat dia bilang begini eh, gimana nih caranya agar yang lebih muda bisa menegur yang lebih tua gitu. Karena budaya orang Indonesia ini kan kalau ada orang tua usianya udah istilahnya di atas 60 kemudian kayak kita yang masih 30-an yang masih ABG ini gitu Pak ya. Menegur yang seperti itu kan rasanya kayak kurang diterima gitu loh Pak. Kurang diterima ya, itulah Kurang tadi. Jadi gimana gimana nih Pak? ya itu pertanyaan yang menarik sekali gitu ya dan itu melibatkan berbagai macam aspek gitu ya. Yang satu memang aspek budaya gitu kan bahwa Hmm. aspek budaya itu ya mengatakan bahwa tidak sopan gitu kalau kita menegur Tuh. calon orang tua gitu kan yang lebih tua daripada kita. Ya, Tapi ya dilematisnya bahwa tadi bahwa kita ada panggilan Tuhan buat kita bahwa kita harus menyatakan kebenaran gitu. betul. Nah, itu Apal sesuatu yang memang apalagi kayak bagaimana? saya nih, kayak saya yang orang Batak gitu Pak ya. Terus istri saya baru baru purba. Terus ada orang marga purba gitu ya. Ada marga purba yang contohnya nih udah salah nih dia nih udah selingkuh ketahuan main judi gitu kan. Karena dia lebih tua dari saya, terus dia juga hula-hulanya saya akan sungkan nih untuk negur ini. Ini gimana nih Pak untuk ngatasinnya? Iya, iya, menarik sekali ya. Saya sih belum ada pernah, tapi pernah sih saya bicara dengan orang yang lebih tua gitu kan. Ya, abang itu dalam kapasitas saya sebagai seorang hamba Tuhan gitu kan. Ya istilahnya nggak pandang bulu, apakah dia ubanan atau masih rambut hitam gitu kan. Itu tadi memang kebenaran itu tetap harus ditegakkan. Mungkin menurut saya secara penyampaiannya, cara penyampaiannya memang itu harus bijak kembali menyatakan kesalahan itu perlu teknik yang tepat gitu. Jadi menurut saya menyatakan kesalahan atau menegur itu tidak hanya berbicara tentang kontennya gitu. Kontennya artinya apa? Oh, Apa isi tegurannya gitu kan? Isi tegurannya itu harus benar gitu kan. Tapi yang kedua itu tekniknya ya kan. Teknik menegur, teknik menyatakan kesalahannya itu juga harus benar menurut saya. Nah itulah menurut saya itu yang mungkin bisa diperluas dari pernyataan Yesus tadi gitu, menghakimi dengan adil. mm-mm. Ya. Nah,
Jadi menurut saya begini, ya sampaikanlah dasarnya itu. Saya kalau pengalaman saya sih ya, saya selalu sampaikan cara menegur itu saya sebisa mungkin saya menghindari kata kamu salah gitu. Oh Jadi gitu ya, tidak, menghindari kata-kata musafir. ya jadi sebisa mungkin menghindari langsung menyerang pribadi orang karena kita sedang berurusan dengan kesalahannya bukan dengan orangnya. Memang orangnya tidak bisa dibicarakan daripada kesalahannya gitu kan. Nah, jadi memang kita fokus pada kesalahannya. Kalau dari pengalaman saya sih ya, kalau berbicara dengan pada orang yang tua gitu kan, saya lebih suka memberikan pertimbangan-pertimbangan kalau itu sesuatu yang untuk dilakukan, kalau itu terus dilakukan gitu. Jadi saya lebih banyak dengar dulu gitu kan, baru saya sampaikan. Ya menurut aku sih apa yang Alkitab bilang itu sebagai sesuatu yang salah gitu kan. Lalu apa saja dampaknya gitu, apa saja dampaknya, apa aja efeknya kalau itu tetap terus dilakukan Iya. kesalahannya gitu, dan jelaskan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah ini tadi saya mau tambahkan juga kan seperti dia bilang, bahwa penghakiman kita itu, pernyataan kita yang salah itu hanya pada ranah sesuatu yang sifatnya sementara gitu, nggak boleh menghakimi nanti kamu masuk neraka. Nah itu penghakiman itu salah Oh, salah. salah Tapi ya. kalau kita mengatakan di dalam Alkitab, kalau kita terus berdosa misalnya, nanti Hmm. kita bisa masuk neraka gitu. Hmm. Tapi kalau kamu begitu terus, nanti kamu masuk neraka. Itu salah. Itu nggak boleh, Salah. gitu kan? Iya. Karena itu kayaknya udah jadi menghakim gitu kan. Iya, Nanti dia iya. masuk neraka. Loh, kita nggak tahu. Nanti sebelum dia masuk ke liang kubur, siapa tahu bertobat kan kita nggak tahu kan. Iya kan? Betul. Makanya bertobat. Tapi kalau kita mau bilang konsekuensinya, kalau nanti kamu terus berbuat salah, nanti kamu bisa dihukum neraka. Itu kata Alkitab loh, bukan kata Iya, saya gitu saya kan. Jadi kata. kita sampaikan kebenaran firman Tuhan dan membuat dia sadar bahwa ada konsekuensi dari atas kesalahan saya dan itu keputusan saya. Gitu. Jadi tugas saya hanya memproklamasikan kebenaran dan itu pilihan pada dia, itu haknya dia. Gitu ya. Apakah dia mau tetap ada dalam kesalahannya atau tidak. Gitu. Jadi menarik sih Pak, bagaimana menghindari kata kamu salah, kamu berdosa. Nah ini menarik karena ada banyak orang yang langsung to the point gitu, nggak perlu belok kanan kiri dulu, nggak, langsung to the point bahwa kamu salah, kamu berdosa, kamu berzina gitu. Banyak orang seperti itu kan. Nah ini mungkin yang harus dibiasakan juga kali Pak ya, dibiasakan supaya Ya, tapi memang saya perhatikan tuh memang di dalam Alkitab juga ada memang teguran-teguran yang nyata langsung menyatakan betul. bersalah gitu kan. Nabi Nathan kepada Daud gitu kan, Iya, kepada orang-orang Farisi apa segala macamnya gitu kan. betul. Nah jadi tapi saya belajar memang dalam apa ya istilahnya, apa sih kayak filsafat begitu, ada yang namanya logical fallacy gitu kan, kesalahan-kesalahan Hmm. logika gitu dalam Oh, berargumentasi, dalam berpendapat. Nah, sering ada yang namanya ad hominem gitu, ad hominem, logical fallacy ad hominem, bahwa kita menyatakan kesalahan tapi kita langsung menyatakan kepada menegur pribadi orang itu hmm. dalam apa ilmu logika begitu, itu sesuatu yang paling rendah gitu. Jadi kalau mau to the point itu ya harusnya ya dia menyinggung kesalahannya itu apa gitu. Nah, oke Pak. Ada lagi yang bertanya begini Pak, bisa nggak jemaat menegur gembalanya? Gitu. Karena selama ini mereka berkata bahwa pemimpin itu atau gembala itu harus dihormati, gitu. Nggak boleh disanggah, karena itu gembala. Gitu. Gimana menurut Bapak? Ya, satu ini persoalan etika. Ya, Etika persoalan ya, etika. etika dalam menyatakan kesalahan gitu. Hmm. Prinsip dasarnya tadi saya sudah bilang, kembali kepada posisi awal saya bahwa semua manusia itu berdosa, bersalah. Pendeta pun Betul. bisa melakukan kesalahan.
Artinya pendeta atau hamba Tuhan dia harus terbuka untuk ditegur. Harus terbuka untuk ditegur, gitu kan. Jadi bahaya kalau pendeta yang merasa dia tidak mau ditegur. Nah, persoalannya itu tadi, ini dari sisi pendetanya, dia harus terbuka untuk ditegur. Yang kedua adalah dari sisi jemaatnya. Yang itu tadi, dia merasa harus menghormati. Ini menurut saya pemahaman yang kurang tepat. Jemaat juga harus punya pemahaman. Jemaat juga harus punya pemahaman bahwa pendeta atau hamba Tuhan bisa ditegur. Bisa. Kenapa? Karena Bisa, pendeta atau hamba Tuhan bisa buat salah, bisa buat dosa, harus bisa tegur. Betul. Betul. Itu kan. Kalau prinsip dasarnya ini sudah dipahami, baru kita masuk sekarang kepada etikanya bagaimana. Gitu. Kan? Etikanya. Jadi prinsip dasarnya pendeta, hamba Tuhan itu bisa ditegur, pimpinan itu bisa ditegur. Itu ya dasarnya. Lalu yang kedua baru kita naik. Etikanya seperti apa ini untuk menegur pendeta atau hamba Tuhan. Cara saya sebaiknya jangan lewat sosial media atau media. Karena kan kebanyakan orang menegur saat ini karena nggak berani bertatapan muka, diketegurlah lewat, disentillah lewat media sosial. Ya, apalagi karena virus corona gini kan, social distancing gitu ya. Tapi kan bisa lewat telepon sebenarnya gitu. Nah, ini yang menarik. Etikanya begini. Etikanya. Nah, etikanya ya, saya lanjutkan. Jadi etikanya begini. Kalau kita mau menegur gembala atau pimpinan dari gereja kita, biasanya kita bisa memberitahukan itu kepada pemimpin-pemimpin rohani yang lain. Gitu. Jadi contoh sebuah gereja, kita bisa melaporkan itu kepada pendeta lain yang kita kenal atau kepada pimpinan sinode. Oh, gitu. langsung ke yang lebih tinggi gitu, Pak ya? Iya dong, gitu. Jadi saya rasa itu akan lebih aman begitu kan. Saya rasa itu akan lebih aman. Bukan ya. Gitu. Jadi ya memang kalau misalnya ada pimpinan gereja yang lain gitu dalam satu gereja, ada majelis atau apa tua ya sampaikan saja. Disampaikan gitu, ke situ ya. Dan cara firman Tuhan itu ada ya kan, Matius 18 itu tadi. Tapi ditegur 4 mata dulu. Bagaimana pandangan Bapak nih bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gembala-gembala yang menegur jemaatnya lewat firman gitu. Kan banyak tuh yang lewat khotbah. Lewat khotbah. Akhirnya apa, jemaatnya bukannya merasa damai sejahtera, tapi pulang dengan kegeraman gitu. Wah, kurang ajar nih Pak Pendeta nih. Singgung-singgung pasti ke saya nih, firmannya ke saya gitu kan. Gitu. Gimana digebuk pakai ayat gitu ya, digebuk pakai ayat ya. Digebuk pakai ayat. Yeah. Nah, ini kembali ke persoalan etika. Jadi ini semua kembali ke persoalan etika ya. Menyatakan kesalahan itu ada etika. Kalaupun itu ya mungkin kadang-kadang pendeta itu mungkin menggunakan itu sebagai satu ilustrasi gitu kan, ilustrasi. Tetapi cara saya yang bijak adalah kalau di gereja, kalau ada jemaat itu membicarakan ya pakailah ilustrasi yang lain. Gitu. Jangan langsung gitu kan. Nah, yang kedua ini jangan sebut nama orang, jangan sebutkan orang. Nah, itu dari sisi pendetanya, itu dari sisi pendetanya. Baru yang kedua itu kan dari sisi orang yang ditegur tadi gitu kan. Ya please gitu, jangan juga gampang baperan kan gitu. Karena justru kita harus bertegur, harus bersyukur. Dan sejahtera itu apa ya, orang sukanya senang dengar khotbah-khotbah yang memang bikin enak telinga gitu ya, terus apa yang bisa memotivasi, yang bisa mendorong gitu. Kita kembali ke 2 Timotius 3 ayat 16 tadi bahwa firman Allah itu untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, untuk menuntun kepada kebenaran. Iya. Nah, kalau kita punya cara pandang yang baik terhadap fungsi daripada Alkitab kepada firman Tuhan ini, ya kita bisa legowo istilahnya ya, menerima teguran itu. Iya ya. Kan jadi lebih baik kita digebuk ayat dulu kan daripada nanti digebuk di neraka gitu kan. Gitu.
Betul, betul, betul. Jadi memang ini yang kebanyakan terjadi dalam berjemaat kan, bagaimana hamba Tuhan dia pikir itu ditegur lewat firman, padahal mungkin hamba Tuhannya nggak bermaksud seperti itu. Gitu. Hamba Betul. Tuhannya ingin menyatakan ini loh firman gitu ya. Tapi karena dia merasa ada sensor yang salah gitu kan, ada sensitif yang salah dalam dirinya, akhirnya ditarik. Kayaknya nih Pak Gembala serang saya ini gitu kan, nggak benar nih Pak Gembala, akhirnya kan jadi tuduh-tuduhan nggak benar, menghakimi nih, padahal penghakimannya kan milik Tuhan gitu kan, Ya, gitu. terus Itu sih. jadi sebetulnya apa yang dilakukan jemaat itu juga itu menghakimi pendeta. Gitu itu dia. Jadi Tadi sama-sama menghakimi gitu. menghakimi mereka gitu kan, Ya kan, gitu itu ya. tadi makanya saya bilang faktanya jelas gitu, faktanya harus jelas. Ini bener nggak Pak Pendeta ini ngomongin saya? Kalau perlu nanti setelah udah selesai ibadah salam tanya ke Pak Datangi. Pendeta. Pak Pendeta tadi ngomongin saya nggak gitu kan? Oh enggak, oh ya udah selesai kan? Udah jelas Selesai. gitu. Jadi Jadi nggak usah baper nggak lagi ngomong di gitu Pak ya. belakang, nggak usah baper lagi gitu. Tanya tadi salaman gitu. Kan mungkin ajak dulu lah ke Lapo gitu. Pak Pendeta tadi ilustrasinya tadi Bapak kayaknya nyinggung saya. Begitu ya Pak? Gitu. Oh enggak kok gitu kan. Nah, kalau enggak udah jelas. Oh Iya. berarti tadi saya salah. Saya sudah Habis menghakimi. itu Pak Gembalanya disuruh yang bayar gitu ya Pak. Gitu kan. Betul. Ya, kalau misalnya enggak kalau misalnya apa? Kalau misalnya tadi ternyata nggak benar gitu kan, ya kita Iya. yang bayar gitu kan. Tapi kalau Iya. ternyata Kalau benar benar gitu. pendeta yang salah, pendeta yang bayar gitu ya. Tapi enggak lah ya. Artinya, ini hanya bagaimana kita mengungkap gitu ya, mengungkap apa yang Betul. selama ini kegelisahan jemaat, kegelisahan orang-orang Kristen tentang bagaimana sih menghakimi yang benar, menyatakan kesalahan yang benar. Saya percaya bahwa ketika seseorang itu menegur temannya, menegur orang yang dia lihat bersalah, saya pikir dia bukan sedang menjelekkan orang itu, tapi dia sedang membawa, menyadarkan orang itu untuk sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan kita harus bawa dia kembali kepada Tuhan. Gitu. Karena Ya. saya yakin ketika seseorang itu mulai berani menyatakan kesalahan orang lain, saya yakin itu adalah gerakan Roh Kudus. Gitu. Ya, Roh Kudus itu pada satu sisi betul ya, betul. Jadi saya justru begini, kembali tadi ya, motivasi orang menegur kita nggak tahu ya, kita Iya, nggak iya. tahu. Tapi menurut saya motivasi kita menegur menyatakan kesalahan itu bisa diuji walaupun itu memerlukan waktu. Gitu. Buat saya sih ya, kalau mau menyatakan kesalahan atau menghakimi yang benar itu bukan hanya sekedar menyatakan kesalahan sudah selesai ulang gitu. Iya. Tapi dia masuk dalam proses membantu membangun kembali orang yang ditegur itu supaya hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu. Gitu. Jadi itu buat saya kalau menurut saya sih ya, jadi itu terlihat ketulusan motivasinya untuk menegur. Kan orang bisa aja menegur karena kebencian. Iya. Oh, kali aku lihat kau begitulah, tegur aja gitu kan. Ya, itu apa? Ya seperti itu. Tapi kalau memang itu dengan hati yang tulus gitu dan memang betul pengen orang itu berubah, ya harus ada follow up-nya dong. Oh iya. Ya, buat Timotius kan bilang begitu. Iya. Jadi dengan kecegahan, kesabaran dan pengajaran. Betul. Jadi memang saya senang ini ketika kita sudah menegur maka ada follow up-nya. Gitu ya. Jadi jangan cuma menegur tapi nggak di follow up gitu, dibiarkan begitu saja. Jadi memang ini saya pikir konsepnya Tuhan Yesus juga, bagaimana dia memuridkan gitu ya. Ketika dia menegur orang, dia muridkan gitu. Kita tahu bagaimana dia menegur dengan halus wanita Samaria kan gitu. Berapa suamimu gitu. Terus karena alasan saya sih sederhana sih, karena perubahan itu memerlukan waktu. Perubahan itu memerlukan waktu ya. Waktu. Menyatakan kesalahan itu bisa terjadi langsung. Tapi ya, jadi motivasi ini kita menyatakan kesalahan kan ujung-ujungnya kan harus
punya pemikiran bahwa supaya dia berubah. Betul, Ya kan? betul. Dan perubahan itu memerlukan waktu. Jadi kita perlu terus melibatkan diri untuk membantu orang itu supaya bisa betul-betul berubah. Jadi ini sih yang saya dapatkan gitu ya, yang terakhir ini, bahwa perubahan itu butuh waktu, dan ketika kita menegur maka kita pastikan orang yang kita tegur itu benar-benar berubah hidupnya. Gitu. Jadi jangan cukup cuma selesai di teguran saja, tapi bawa dia untuk kembali ke jalan yang benar dan ajar dia gitu ya, berbagai macam cara ya. Oke, kayaknya sudah habis pertanyaannya, Pak. Apakah Bapak ada yang mau Bapak sampaikan sebagai penutup? Sebagai penutup ya, saya rasa sih begitu. Jadi kembali saya mengatakan bahwa menghakimi atau menyatakan kesalahan itu adalah sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan yang ada, khususnya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen maupun juga gereja Tuhan. Kenapa? Karena natur kita semua manusia adalah orang yang berdosa, dan kita harus memproklamasikan kebenaran. Jadi persoalannya di sini bukan kepada menghakimi atau menyatakan kesalahan, tapi bagaimana kita menghakimi dengan benar gitu. Apakah penghakiman itu benar atau salah gitu. Jadi jangan kita terjebak pada menghakimi, langsung kita memvonis menghakimi itu salah, bukan. Menghakimi itu menjadi salah kalau dilakukan dengan cara yang salah, dengan konsep yang salah. Dengan itulah firman Tuhan tadi bilang bahwa Yesus mau supaya kita menyatakan kesalahan, menghakimi dengan adil, seperti itu. Yang kedua, bahwa memang kita harus menyadari bahwa semua orang itu bisa ditegur, bisa ditegur. Ya, tapi dalam prosesnya, upayanya kita menyatakan kesalahan kepada semua orang, kita memerlukan etika yang baik, bagaimana kita menyatakan kesalahan. Jadi prinsip tidak boleh dikorbankan, walaupun itu ada aspek budaya, ada aspek peraturan. Prinsipnya kan jelas bahwa kebenaran harus dinyatakan. Pendeta salah pun kebenaran harus dinyatakan. Itu prinsip. Ya. Kalaupun ada aturan atau budaya pendeta nggak bisa tegur, itu salah, nggak bisa. Jadi nggak boleh kebudayaan itu akhirnya istilahnya menginjak prinsip firman Tuhan. Nah, tapi prinsip firman Tuhan Pak ini yang harus dipakai untuk menilai. Kalau ini kebudayaan sesuatu yang salah, apa yang harus dilakukan? Nah, berarti dia memerlukan etika. Bagaimana etika menegur hamba Tuhan atau yang lain itu? Nah, kan cara menyampaikannya, kontennya, gitu. Itu harus benar. Jadi saya rasa sih seperti itu. Jadi jangan takut menghakimi atau menyatakan kesalahan, tapi hakimilah dengan cara yang benar. Nyatakan kesalahan dengan cara yang benar. Betul. Jadi tetap Alkitab adalah kebenaran itu sendiri, Pak ya. Alkitab. Ya. Jangan sampai pendapat pribadi kita buat untuk jadi standar kebenaran itu sendiri, tapi Alkitab harus jadi kebenaran itu sendiri. Oke, Pak Baja, terima kasih, dan jangan pernah bosan ketika saya undang untuk jadi narasumber saya. Jadi terima kasih banyak, Tuhan berkati. Sebelum kita berpisah, saya rindu Bapak tutup dalam doa, Pak. Baik. Ya. Bapak di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk diskusi kami bersama pada siang hari ini. Tuhan, kami boleh belajar bagaimana menghakimi atau menyatakan kesalahan dengan benar. Kami tahu Tuhan bahwa semua manusia adalah orang yang berdosa, dan kami harus diarahkan, kami harus dididik oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami juga boleh semakin berjalan dan bertumbuh dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, kami sungguh percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kami hikmat
supaya kami dapat melakukan praktek ini, praktek hakim ataupun menyatakan kesalahan dengan cara yang benar dan sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami akan melakukan kembali aktivitas kami. Roh Kudus-Mu menyertai kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke Pak, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih.